Sandbox sendiri untuk peringkat audit certiknya ini adalah ranking 1 guys ya. Ini jangan remehkan untuk sandbox ya. Kalau sebuah token scam atau token yang bakal rubul ya, ngapain ya, mereka mereka itu susah payah ya, mahal-mahal masuk ke uh, dunia metaverse-nya sandbox gitu ya. Sebelum kita ke bahasan utama, ke tema atau ke topik yang akan kita bahas, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan klik tombol like, komen, dan juga share ya setiap video-video yang saya upload ya, setiap video Raji upload koin-koin yang saya upload, agar koin yang kalian hold semakin banyak holder baru ya yang muncul ya. Jadi mari kita kembangkan ya koin-koin favorit kita share agar semakin banyak holder baru. Oke, mungkin cukup sekian ya, kita langsung ke tema selanjutnya. Wabarakatuh. Turupain aja langsung ke topik utama. Saya akan membahas untuk project ke depan dari Buff Dogecoin ini makin mantap ya guys ya. Jadi Buff Dogecoin sekarang sudah masuk di dunia metaverse ya. Jadi untuk updatean dari Buff Dogecoin ya, jadi ini dia akan meluncurkan website terbarunya, yaitu buffdoge.io ya. Yang lama ini kan ini buffdogecoin.io. Jadi kedepannya buffdoge.io ini akan menampilkan project-project kelanjutan dari project ya, terbarunya ya dari metaverse ya. Dan ini juga ini metaverse. Jadi kalau kita klik ya, ini masih coming soon ya guys ya. Jadi ini masih coming soon untuk metaverse-nya ya. Kita cek sini ya. Jadi untuk mana ya, ini adalah untuk website terbarunya. Dan untuk metaverse-nya ini, kita cek metaverse-nya. Ini metaverse-nya. Nah, ini dia masih juga coming soon ya guys ya. Jadi ini ada langkah awal ya dari Buff Dogecoin. Mereka sudah membeli sebidang tanah ya, tanah dari sandbox ya. Ini bukan kaleng-kaleng guys ya, untuk sandbox sendiri ini. Mantap ya, ini sudah di sandbox. Nanti kita review ya untuk sandbox-nya ya. Apakah itu sandbox itu? Jadi ini dia untuk Buff Dogecoin berada di tengah-tengah, sangat strategis ya untuk dilihat oleh penggemar dari sandbox ya. Jadi setiap kali orang masuk ke akunnya sandbox ya, maka Buff Dogecoin akan selalu tampil ya di semacam sponsor gitu ya. Jadi mereka akan selalu melihat dari Buff Dogecoin apa itu. Jadi ini akan menggait para pelanggan baru atau holder baru dari Buff Dogecoin sendiri. Jadi peminat dari sandbox bisa beralih ke Buff Dogecoin juga ya, karena melihat koin yang sudah masuk ke sandbox ini bukan koin mainan ya, bukan koin kaleng-kaleng ya. Jadi koin yang memang benar-benar serius untuk project kedepannya. Dan next kita baca-baca sebentar ya. Buff Dogecoin 3x3 ya, dia mendarat di sandbox ya. Jadi maksudnya dia membeli lahan di sandbox sebanyak ukurannya 3x3. Tanah Buff Dogecoin terletak di dekat Atari, sangat dekat dengan game Atari Centipede dan terhubung langsung dengan Oasis. Jadi ini ya, bentar guys, aduh kurang ke atas, bentar. Jadi dekat dengan ini, mungkin Oasis ini kayaknya kan ya, langsung terhubung dengan Oasis. Jadi dan Atarinya di sebelah bawah sini ya. Oke, kita baca lanjut lagi. Selanjutnya, tanah ini sangat penting untuk masa depan Buff Dogecoin akan digunakan ya. Satu, pemasaran. Setiap hari jutaan orang akan melihat logo Buff Dogecoin di peta sandbox. Jadi otomatis Buff Dogecoin ketika punya lahan di sandbox, maka jutaan orang yang melihat yang masuk ke sandbox ya, pasti akan melihat juga Buff Dogecoin ya. Mereka kan juga tanya-tanya apa itu Buff Dogecoin ya, kalau mereka belum tahu ya. Otomatis maka mereka kan bisa tertarik juga untuk mengklik Buff Dogecoin ya, dan masuk jadi holder baru ya. Dua, tempat pertemuan dan hangout bagi pemegang Buff Dogecoin untuk bertemu di metaverse. Jadi kedepannya ini kita juga bisa melakukan pertemuan ya, istilahnya itu kan metaverse kedepannya kan seperti itu. Kita bisa hangout, bisa main game bareng, bertemu sesama holder, ataupun melakukan aktivitas gitu ya di dalam dunia metaverse kedepannya. Jadi untuk kedepannya ini sangat-sangat bagus menurut saya. Jadi ini adalah langkah awal ya, karena untuk metaverse-nya sendiri belum keluar. Jadi jika kalian adalah termasuk tergolong baru ya, baru mendengar dari Buff Dogecoin, ini adalah langkah-langkah awal ya. Karena untuk Buff Dogecoin sendiri juga ini masih awal dan masih murah. Jika kalian menunggu sekitar 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan ya, nanti telat kalian ya. Bisa-bisa nanti harganya sudah sama dengan SHIB ya, 0,5 gitu ya. Karena kita lihat aja, karena untuk pembakaran juga Buff Dogecoin ini selalu double burning ya. Jadi ketika ini sudah mendekati ke 500 juta pembakarannya, jika
udah pembakaran di ke-11 itu dia sudah menginjak ke pembakaran 1 miliar. Jadi setiap 2 kali lipatnya akan berdampak itu ya, bagus ya dengan untuk harga dari Buff Dogecoin sendiri ya. Jadi kalian bagi yang pemula bisa untuk mulai masuk sekarangnya sedikit demi sedikit. Jadi kalian lihat perkembangan dari nanti BTC, jadi koin-koin kayak Bitcoin, koin top 3, top 10 gitu ya. Kalau mereka lagi koreksi ya, lagi turun atau merah, kalian bisa tunggu ketika harga turun, kalian bisa share untuk Buff Dogecoin ya. Karena ini project kedepannya sangat-sangat bagus ya. Dia sudah masuk, dia nggak mau ketinggalan untuk di project kedepannya seperti koin-koin yang lain. Oke, sebentar. Jadi perlu kalian ingat ya, konten ini hanya bersifat informasi dan juga opini pribadi ya. Ketika kalian berminat, jangan lupa kalian analisa sendiri ya, analisa dulu, jangan tergesa-gesa, jangan termakan FOMO ya, karena ini sekedar informasi. Semua bentuk kerugian ataupun keuntungan itu adalah tanggung jawab kalian ya. Jadi jangan lupa analisa sendiri. Ketika menurut kalian itu bagus, kalian bisa beli dengan resiko ditanggung oleh penumpang ya. Oke, selanjutnya, dan yang ini tadi yang ketiga ya. Yang ketiga, game dan acara Buff Dogecoin ya. Buff Dogecoin akan membuat game Metaverse di Sandbox. Gila. Ini project makin gila guys menurut saya, karena Metaverse untuk masa depan ini ya, untuk tahun-tahun depan ini sangat-sangat booming. Jadi dia akan Buff Dogecoin sini akan membuat game Metaverse di Sandbox. Jadi mereka bukan hanya membeli tanah, tapi juga akan membuat game gitu. Dia memiliki tanah, tapi terus mereka meningkatkan ya. Mereka akan membuat game di sana. Dan jadi bukan sekedar promosi ya guys ya. Nomor 4, promosikan NFT Buff Dogecoin dan buat NFT Buff Dogecoin di Sandbox. Ini mantap ini. Jadi mereka mempromosikan NFT Buff Dogecoin ya, NFT-nya Buff Dogecoin sendiri, dan buat NFT Buff Dogecoin di Sandbox ya. Dan buat NFT Buff Dogecoin Sandbox. Jadi ini ada dua ya versinya ya, NFT Buff Dogecoin sendiri dan juga ada NFT di Sandbox ya. Nggak tahu nanti NFT-nya tetap cuman dijual di Sandbox atau gimana. Kita lihat ke depannya. Oke. Penghasilan pasif untuk membeli kembali lebih banyak Buff Dogecoin. Jadi penghasilan dari setiap penghasilan dari Buff Dogecoin di Sandbox ya, mereka akan mendapatkan passive income ya dari Sandbox ini. Mereka di sini akan mendapatkan passive income dengan membeli tanah di Sandbox ya. Dan itu semua penghasilan tersebut akan digunakan untuk buyback ya. Developer sangat-sangat memperhatikan harga ya guys ya. Mereka nggak mau terjun terlalu dalam sehingga banyak dimanfaatkan oleh fooder ya. Jadi Buff Dogecoin ini sangat sangat pintar untuk memainkan harga ya. Istilahnya itu mempertahankan harga, bukan memainkan harga. Jadi mempertahankan harga agar tidak terlalu terjun ke bawah gitu. Ketika BTC turun, itu pasti akan berdampak ya untuk semua koin, apalagi koin micin pasti akan berdampak besar ya. Pasti akan down atau ngedam banget ya. Jadi Buff Dogecoin memiliki misinya seperti itu. Untuk penghasilan dari Sandbox ya akan digunakan untuk buyback ketika harga ngedam ya. Tapi menurut saya ketika harga ngedam, disitulah tempat kita untuk waktunya share ya guys ya. Jadi jangan kalian all in langsung ketika terjun di koin ya, apalagi koin micin ya. Jadi kalian masuk sedikit demi sedikit ya. Seperti Shiba itu juga kalian masuk sedikit demi sedikit. Ketika harga murah share lagi, tunggu lagi. Ketika harga murah lagi share lagi. Jadi jangan langsung all in, takutnya nanti ada diskon besar-besaran. Kalian ketika share semua, all in semua, kalian nggak bisa nambah amunisi seperti itu. Karena pergerakan dari harga di cryptocurrency sangat fluktuatif ya. Sangat cepat perubahannya ya. Jadi kalian ketika belum memiliki Buff Dogecoin bisa masuk sedikit-sedikit dulu ya, 100.000 gitu. Jadi jangan langsung all in ya, tunggu koreksi baru kalian masuk. Takutnya kalian nyangkut dan kalian kena mental gitu. Kalau untuk holder jangka panjang sih mungkin fine-fine aja ya, karena projectnya bagus. Kalau menurut saya kalian bisa, tapi namanya mental, kalian takutnya ketika market sangat down gitu, kalian kena mental, kalian cut loss, kapan profitnya kayak gitu ya. Itu adalah psikologi ya. Jadi kalian ketika ingin masuk, tunggu dia koreksi dulu. Kalau ingin koleksi sedikit dulu sekarang boleh, nanti kita ditunggu lagi ketika market down, karena BTC pun lagi down ya harganya. Takutnya nanti BTC makin turun gitu, semua market pasti akan mengikuti ya dari induk cryptocurrency. Oke, next selanjutnya kita akan ke selanjutnya kita masuk ke Certic ya, certic.com ya. Jadi Buff Dogecoin ini sudah proses ya, di audit oleh Certic ya. Ini dia sudah diaudit oleh Certic, dan info bagusnya ya, di sini Buff Dogecoin sudah hampir ya, ini hampir 100% ya guys ya. Jadi ini tinggal nunggu aja ya. Ya bisa jadi kita nunggu 1 minggu mungkin atau lebih ya,
Karena kemarin waktu awal-awal mereka memberikan news ya, infonya kalau mereka akan audit Certik itu, developer bilang untuk prosesnya adalah sekitar 3 bulan gitu ya guys ya. Tapi nyatanya wow kan, luar biasa kan, sekarang sudah hampir 100% dan laporan akhir disampaikan ya. Ini laporan akhir telah disampaikan kepada tim proyek setelah tinjauan ekstensif atas temuan dan perubahan apa ya, enggak ya. Jadi intinya ini Bob the Cocoa ini sudah laporan akhir ya, laporan akhir sudah disampaikan. Jadi tinggal Bob the Cocoa ini tinggal listing, istilahnya sudah ada 100%, sudah 99 atau 95 atau sampai 99 ya, udah laporan akhir lah istilahnya. Ini akan selesai di audit oleh Certik gitu. Dan rata-rata ya target dari audit Certik itu rata-rata mayoritas 3 bulan ya. Umumnya mereka akan mengaudit selama 3 bulan. Tapi Bob the Cocoa ini ketika audit Certik mereka akan menginfokan bulan November akhir ya kalau nggak salah ya, sekitar November lah, Desember, 1 bulan guys, 1 bulan. Mereka hanya membutuhkan sekitar kurang lebih 1 bulan ya. Kalau misalkan saya salah menginformasikan, ini hanya sekitar angan-angan ya, kemarin sekitar bulan November akhir atau awal nggak tahu ya, lupa saya. Kalian bisa cari sendiri ya, kurang lebih adalah 1 bulan Bob the Cocoa diaudit oleh Certik, dan sekarang sudah hampir mendekati 100% laporan akhir disampaikan ini ya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ya untuk Bob the Cocoa ini adalah langkah awal dan langkah yang bagus, sebuah investasi yang bagus ya di Bob the Cocoa, karena ini masih awal banget, masih awal ya. Kalian belum telat untuk masuk karena dia juga fundamentalnya bagus ya, audit Certik ya, dari audit Certik, dan dia juga memiliki project di Metaverse ya. Metaverse-nya juga nggak kaleng-kaleng ya, dia masuk di dunia Metaverse versi sandbox ya. Jadi sandbox ini nggak kaleng-kaleng. Kalau kita lihat di sandbox untuk audit Certiknya, sandbox sendiri ya, untuk sandbox sendiri kita lihat audit Certiknya guys ya. Bisa kalian lihat ya, di sini sandbox sendiri untuk peringkat audit Certiknya ini adalah ranking 1 guys ya. Ini jangan remehkan untuk sandbox ya. Kalau sebuah token scam atau token yang bakal rug pull ya, ngapain ya mereka itu susah payah ya, mahal-mahal masuk ke dunia metaverse-nya sandbox gitu ya. Sandbox adalah ranking 1 di audit Certik ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk analisa saya sendiri ya, Bob the Cocoa kedepannya sangat-sangat bagus ya. Kalian jangan ketinggalan, jangan nunggu pakai lama ya. Kalau kalian belum koleksi untuk Bob the Cocoa, segera masuk, tapi jangan alin juga ya. Kalian bisa masuk sedikit-sedikit ya, mungkin 100.000 untuk investasi ke Bob the Cocoa. Jadi nunggu market kedepannya ya. Takutnya nanti Bitcoin juga turunnya parah gitu ya, karena Bitcoin kayaknya itu makin turun gitu ya, takutnya, karena kemarin kan sempat ada info yang tapering gitu ya. Jadi lihat perkembangan dulu, kalian masuk dikit dulu ya, takutnya Bob the Cocoa itu ngepam juga gitu loh, karena Bob the Cocoa ini meskipun masih pembakarnya masih dikit, kalau dia pas ngepam gitu gila-gilaan juga ya. Oke, next ya. Selanjutnya untuk penilaian ya, kalian bandingkan juga ya untuk penilaian ini. Untuk penilaian dari sandbox ini, penilaian dari sandbox ini ada 79, dan untuk penilaian Bob the Cocoa kalian lihat ini belum selesai ya, padahal ini adalah masih proses gitu ya, apalagi sudah selesai gitu. Ini penilaian masih belum selesai, hampir 100%, mayoritas sudah memilih aman gitu loh. 96% mereka memilih aman gitu ya. Ini ada pemilihan dunia ya guys ya. Jadi mereka yang melihat Bob the Cocoa di Certik, mereka memilih aman 96, jadi hanya 4% yang memilih tidak aman gitu. Hanya 4% itu pun adalah fooder biasanya ya, karena mereka ingin share di bawah gitu. Oke. Next, selanjutnya kita lihat di BSD scan ya guys ya. Untuk holdernya sendiri ya, holder sendiri ini semakin bertambah ya, terus bertambah untuk holdernya. Terakhir saya lihat itu berapa, 133 kalau nggak salah, 134 lah, anggap aja 134 ya. Sekarang sudah menambah sekitar 769 gitu, atau 1000 lebih lah, kemarin kayaknya 133an ya. Yes, itulah yang jelas lambat laun ya, dan Bob the Cocoa ini bagus ya, semakin terus bertambah untuk holdernya. Dan untuk transaksinya di sini 1 menit ya, nggak terlalu kenceng-kenceng amat, nggak terlalu jauh-jauh amat untuk transaksinya. Ini 1 menit ya, 1 menit, ini 3 menit, 4 menit ya. Ini jadi nggak terlalu kencang, juga nggak terlalu lambat untuk transaksi sendiri. Oke, selanjutnya next kita lihat di coin market cap ya. Jadi untuk peringkatnya di coin market cap ya, ada peningkatan ya guys. Terakhir saya cek ini ini peringkat dari coin market cap
terakhir saya lihat itu sekitar 4.000 ya, sempat 5.000 juga kalau nggak salah, 4.000 berapa gitu, sekarang sudah 3.481. Peringkatnya makin bagus ya, jadi pertanda juga bagus untuk Pop Dogecoin ya, untuk kenaikan peringkatnya. Dan dalam daftar pantauan 31.878 orang yang memantau Pop Dogecoin ya. Terus selanjutnya untuk market cap-nya ini 306 miliar ya, lumayan lah untuk awal-awal Pop Dogecoin ya, lumayan. Dan selanjutnya ini sudah diupdate ya untuk di CMC ya. CMC sudah diupdate ini. Jadi sudah masuk di CoinTiger ya, Hotbit juga itu. Terus ini tinggal kita nunggu ini. Tinggal kita menunggu ya di sini. Hasil dari Certiknya ya. Tinggal kita nunggu di sini, nanti kalau Certik sudah 100% di sini pasti akan ada logo Certiknya gitu guys ya. Selanjutnya oke. Kita lihat selanjutnya mana ini? Oke, di sini bentar. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat untuk voting dari CMC ya di seluruh dunia dari Pop Dogecoin, apakah hasilnya? Votingnya 96 ya, sama dengan Certik tadi ya. Mayoritas 96 orang ya. 96% maksudnya, 96% menyatakan ini bagus, hanya 4% yang menyatakan jelek. Dan apa yang terjadi? Mungkin hanya 4%-nya ini founder-foundernya ya yang ingin bikin harga Pop Dogecoin ini turun ya, anjlok, dan mereka akan serok gitu ya. Karena kalau ketika harga dump banget pasti akan holder-holder ini kena mental gitu ya, kena mental, dan akhirnya mereka cut loss gitu. Dan ketika kalian ingin membeli Pop Dogecoin ya, mungkin seharga gini 100.000 misalnya kalian beli 100.000 ya, maka kalian akan mendapatkan koin sebesar berapa ini? Bentar ya ini guys. Jadi ini 325 juta koin ya, lumayan. Ketika kalau kalian belum punya, kalian bisa masuk sekarang mumpung masih murah, dan kalian untuk koleksi dulu ya sementara ini, jangan masuk lagi ya kalau sudah memiliki segini. Kalian tunggu perkembangan market juga. Ketika market terlihat akan makin dump ya, kalian tunggu momen dulu, cari harga murah lagi ya, kalian share lagi 100.000 gitu. Jadi kalau kalian sudah memiliki ya minimal 1 miliar gitu ya, dengan token ya, lumayan. Kita tunggu aja 0,5 rupiah atau 1 rupiah untuk Pop Dogecoin kedepannya. Menurut saya pribadi sangat-sangat realistis ya. Karena harga dia mulai dari mulai dia lahir itu nggak terlalu banyak nolnya juga, nggak kayak Shiba Inu. Lihat Shiba Inu, ini adalah next Shiba Inu juga ya. Mudah-mudahan ini kayaknya akan mengikuti langkah dari Shiba Inu, bisa mencapai 1 rupiah gitu. Karena Pop Dogecoin ini sendiri baru lahir pun dia sudah berani ya masuk di sandbox gitu ya, serius banget developernya, dan dia juga audit Certik gitu ya. Jadi setiap projectnya itu cepat gitu, maksudnya nggak lambat. Certik pun mereka 1 bulan sudah hampir 100% ya guys ya. Jadi mereka ketika melakukan projectnya selalu dipercepat gitu ya. Jadi serius banget. Kalian lihat Shiba Inu ya guys ya. Jadi Shiba Inu itu juga seperti itu, projectnya selalu berjalan lebih cepat ya, harganya pun makin istilahnya itu makin cepat naik gitu. Dan banyak investor-investor paus akhirnya berminat ya ke Shiba Inu, karena project mereka itu cepat gitu, terus berkembang. Kalian lihat Shiba Inu yang awalnya juga bukan token metaverse ya, sekarang juga mulai akan merilis game metaverse-nya ya. Mereka menggait studio seed ya, enggak salah. Kemarin itu mereka mengembangkan projectnya itu lebih cepat gitu ya guys ya intinya. Jadi sangat-sangat terlihat seriusnya. Sama seperti Pop Dogecoin ini juga serius ya. Dia baru lahir aja, baru berapa bulan itu dia berani masuk ke sandbox gitu. Ini adalah pertanda kalau token ini token yang bagus ya, menurut saya token yang jangka panjang ya. Jadi nggak selalu ketika token ini bagus terus 1 bulan 2 bulan kalian sudah jadi jutawan ya, bukan. Jadi nggak ada kripto yang seperti itu ya, ada, tapi itu pun kalian kalau investasi sekedar 100.000 itu ya jarang ya langsung naik jadi miliarder gitu ya, jutawan jarang. Kalau masuk 100.000 jadi misalkan jadi berapa 10 juta gitu masih lah bisa juga ya, untuk jangka 1 bulan atau 1 minggu gitu masih bisa gitu. Tapi juga susah banget seperti itu namanya keberuntungan ya guys ya. Jadi untuk jangka panjangnya ini bagus menurut saya, kalian bisa mulai masuk, tapi jangan lupa disclaimer on ya, jangan lupa analisa mandiri ya. Mungkin ini selanjutnya kalau kita lihat dulu. Oke, kayaknya kalau nggak ada yang dibahas lagi. Oke, nah ini kita lihat Twitternya ya. Kalian juga ikut yang belum mengikuti Twitter dari Pop Dogecoin ya, kalian bisa ikuti.
untuk Twitter dari Buff Dogecoin ini, mereka selalu update ya untuk perkembangan dari Buff Dogecoin ya, project-projectnya. Buff Dogecoin Metaverse on Sandbox Game ya, Metaverse ya, mungkin kan juga bisa ikuti ya Telegramnya ya. Itu sekilas saja, saya nggak mau panjang lebar lagi karena kalau makin lama informasi makin berbelit-belit, nah, kalian juga akan bosan ya. Itu intinya seperti itu. Buff Dogecoin adalah token masa depan ya, jadi kalian bisa hold jangka panjang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share juga video ini agar makin banyak holder baru yang akan membuat Buff Dogecoin semakin cepat terbang di 1 rupiah. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.